Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Gubuk tempat kita berbagi cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini ya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang petualangan seseorang di dalam menemukan kebahagiaan. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah kerajaan yang damai, hiduplah seorang pangeran muda bernama Arjuna. Sejak kecil, Arjuna selalu dikelilingi oleh kemewahan dan pelayanan tanpa batas. Namun, seiring bertambahnya usia, ia merasa ada sesuatu yang hilang di dalam hidupnya. Meskipun memiliki segalanya, namun ia tidak pernah merasakan kebahagiaan sejati di dalam hatinya. Suatu hari, Arjuna berbicara dengan ayahnya Raja Wirat tentang perasaannya. Raja Wirat yang terkenal bijaksana memahami kegelisahan putranya, dan ia berkata, "Hai anakku, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli atau diberikan. Kamu harus mencarinya sendiri. Pergilah keluar dari istana ini, jelajahi dunia, dan temukan apa yang benar-benar membuatmu bahagia." Dengan penuh semangat, Arjuna pun memutuskan untuk memulai petualangannya. Ia meninggalkan istana dengan bekal secukupnya dan pakaian yang sederhana. Pertama, ia mengunjungi sebuah desa kecil yang terkenal dengan para petaninya yang rajin. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani tua bernama Pak Jaya. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, namun Pak Jaya selalu terlihat bahagia. Lalu Arjuna pun menghampirinya dan bertanya, "Pak Jaya, apa yang membuat Anda begitu bahagia?" Pak Jaya tersenyum dan menjawab, "Kebahagiaan datang dari rasa syukur atas apa yang kita miliki, nak. Bukan dari apa yang kita inginkan. Setiap hari, saya bekerja di ladang dan melihat hasil jerih payah saya tumbuh. Itu sudah cukup bagi saya." Arjuna terinspirasi oleh kata-kata Pak Jaya. Namun, ia merasa perjalanannya belum selesai. Ia melanjutkan perjalanannya ke kota besar, tempat ia bertemu dengan seorang pedagang sukses yang bernama Bu Mira. Meskipun kaya raya, namun Bu Mira selalu berbagi kekayaannya dengan orang-orang miskin dan membutuhkan. Lalu Arjuna bertanya, "Bu Mira, apa rahasia kebahagiaan Anda?" Lalu Bu Mira menjawab, "Kebahagiaan sejati datang dari memberi dan melihat orang lain bahagia, nak. Ketika saya membantu orang lain, saya merasakan kebahagiaan yang tak ternilai." Arjuna kembali mendapatkan inspirasi, lalu ia melanjutkan perjalanannya. Ia pun tiba di sebuah biara di puncak gunung, tempat para biksu hidup dalam meditasi dan kedamaian. Di sana, ia bertemu dengan seorang biksu tua yang bernama Biksu Ananda. Lalu Arjuna bertanya, "Biksu Ananda, bagaimana cara Anda menemukan kebahagiaan sejati?" Biksu Ananda menjawab dengan tenang, "Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, nak. Meditasi dan introspeksi membantu kita menemukan kedamaian batin yang sesungguhnya. Ketika pikiran kita tenang dan hati kita damai, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya." Mendengar jawaban sang biksu, Arjuna pun memutuskan untuk tinggal di biara selama beberapa bulan. Di sana ia belajar meditasi dan merenungkan perjalanannya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa dicari dari luar diri kita, tetapi harus ditemukan di dalam diri kita sendiri. Setelah beberapa bulan, Arjuna pun memutuskan untuk kembali ke kerajaannya. Kini ia merasa lebih bijaksana dan damai. Saat tiba di istana, ia mulai menerapkan pelajaran yang telah ia pelajari selama perjalanannya. Ia mulai mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak miskin, membantu petani dengan teknologi pertanian yang baru,
dan mengadakan acara meditasi dan kebersamaan untuk rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Wirat kini menjadi tempat yang lebih bahagia dan sejahtera. Arjuna pun akhirnya menemukan kebahagiaan sejati di dalam dirinya dengan menggabungkan rasa syukur, memberi, dan kedamaian batin. Ia kini menyadari bahwa kebahagiaan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan ia berkomitmen untuk terus berjalan di jalan kebahagiaan tersebut. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau kemewahan, tetapi dari rasa syukur, memberi, dan menemukan kedamaian di dalam diri sendiri. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri menuju kebahagiaan, dan yang terpenting, menikmati setiap langkah dalam perjalanan tersebut. Kita mungkin sering melihat di mana orang miskin yang secara ekonomi kurang ketika memakan makanan yang sederhana dengan nikmat dan lahap sekali. Tetapi banyak pula kita melihat orang yang kaya raya memakan makanan yang mewah barulah bisa merasa nikmat. Itu pun terkadang masih merasa kurang dan terus mencari-cari yang lebih. Kalau diperhatikan secara mendalam, apakah di dalam makanan yang sederhana dan makanan mewah itu adakah kebahagiaan di sana? Tentu saja tidak ada, bukan? Senang dan nikmat adanya di dalam batin. Kalau kebanyakan orang kaya kita beri makanan yang sederhana menjadi kecewa dan jengkel. Lalu pertanyaannya, apakah kecewa dan jengkel itu ada di dalam makanan itu? Tentu saja tidak ada. Kecewa dan jengkel ada di dalam batin. Sesungguhnya orang yang bahagia ialah orang yang mudah beradaptasi dengan keadaan. Saat makan, syukuri makanan yang akan dimakan dan jangan membanding-bandingkan dengan makanan yang lain. Syukurilah apa yang ada dan nikmatilah saat ini. Pada kenyataannya, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Kebahagiaan muncul di dalam diri kita, bukan dari luar. Kebahagiaan muncul saat menyadari momen kekinian. Jika kamu memikirkan masa lalu, contohnya makanan resto hari itu lebih enak, maka keadaan tidak bersyukur yang muncul. Bahagiamu akan redup. Bila kamu memikirkan masa depan, misalnya lama benar masakannya dihidangkan, maka akan muncul perasaan bosan. Jadi nikmatilah saat ini, dan jadikan momen kekinian ini yang terbaik. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.